Definisi sistem panca indera. Sistem panca indera adalah sistem fisiologi yang bertanggung jawab untuk menerima proses dan meneruskan informasi sensorik dari lingkungan eksternal seperti bau, warna, dan rasa, maupun internal seperti kemoreseptor ke sistem saraf pusat atau otak. Sistem ini memungkinkan kita untuk merasakan dan berinteraksi dengan dunia sekitar kita melalui 5 indera utama. Yang pertama, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Setiap indera memiliki organ sensorik khususnya dengan reseptor yang unik untuk mendeteksikan jenis rangsangan tersebut. Di sini ada anatomi mata. Jadi anatomi mata itu indera penglihatan memungkinkan kita untuk mendeteksi cahaya dan menerjemahkan menjadi gambar visual. Struktur dan fungsinya, yang pertama ada otot. Otot itu sebagai menggerakkan bola mata ke berbagai arah. Yang kedua ada kornea, lapisan bening di bagian depan mata yang memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang ketiga ada iris, yaitu bagian berwarna dari mata yang mengatur besar kecilnya pupil, mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Lalu yang keempat ada pupil, yaitu lubang di tengah iris yang dilebarkan atau dikecilkan oleh iris untuk mengatur cahaya masuk. Yang keempat ada aqueous humor, yaitu cairan bening antara kornea dan lensa, berfungsi memberi nutrisi dan menjaga tekanan intraokular. Yang keenam ada lensa, yaitu memfokuskan cahaya ke retina untuk membentuk gambar yang jelas. Yang ketujuh ada vitreous humor, yaitu cairan kental seperti gel yang mengisi rongga mata bagian dalam dan menjaga bentuk bola mata. Lalu yang kedelapan ada sklera, yaitu bagian putih dan keras mata yang melindungi serta mempertahankan bentuk bola mata. Yang kesembilan ada koroid, yaitu lapisan pembuluh darah yang memberi nutrisi ke retina. Yang kesepuluh ada retina, lapisan pekat cahaya di belakang mata yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf. Dan yang terakhir ada saraf optik, mengirimkan sinyal dari retina ke otak untuk diproses menjadi penglihatan. Jadi fisiologi penglihatan itu cahaya dari objek pertama kali masuk ke mata melalui kornea. Nah, yaitu lapisan luar mata yang transparan dan berfungsi memfokuskan sebagian besar cahaya. Kemudian cahaya ini melewati pupil, sebuah bukaan di tengah iris bagian berwarna mata yang ukurannya diatur oleh iris untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk. Setelah melewati pupil, cahaya ini menuju ke lensa mata. Kemudian lensa bekerja seperti lensa kamera, memfokuskan cahaya lebih lanjut menuju retina. Nah, lapisan pekat cahaya di bagian belakang mata. Kemampuan lensa untuk mengubah bentuk agar dapat fokus pada objek dekat maupun jauh disebut akomodasi. Nah, di dalam retina ini ada beberapa fotoreseptor. Salah satunya yaitu sel batang dan sel kerucut. Nah, sel batang ini lebih sensitif terhadap cahaya redup dan berperan dalam penglihatan hitam putih serta penglihatan malam. Sedangkan sel kerucut ini kurang sensitif terhadap cahaya redup, tetapi bertanggung jawab untuk penglihatan warna dan detail yang tajam dalam kondisi cahaya terang. Terdapat 3 jenis sel kerucut yang masing-masing pekat terhadap warna merah, hijau, dan biru. Nah, ketika cahaya melewati sel batang dan sel kerucut, pigmen di dalamnya akan mengalami perubahan kimiawi yang menghasilkan sinyal listrik. Sinyal-sinyal ini kemudian diproses oleh sel-sel saraf lain di dalam retina dan akhirnya dikirim ke otak melalui sel saraf optik. Nah, di otak, khususnya bagian korteks visual di lobus oksipital, menerima dan menerjemahkan sinyal-sinyal listrik ini menjadi gambar yang kita lihat. Proses ini melibatkan pengolahan informasi mengenai bentuk, warna, gerakan, dan kedalaman suatu objek. Selanjutnya, indera pendengaran. Indera pendengaran merupakan kemampuan persepsi saraf yang memungkinkan kita untuk mendengar suara dan mengidentifikasi lokasi asal suara tersebut. Kemampuan ini didapat melalui proses yang kompleks, dimulai dari penangkapan suara oleh daun telinga hingga diproses dan diinterpretasikan menjadi informasi melalui saluran telinga luar, tengah, dan dalam. Ada anatomi indera pendengaran. Anatomi indera pendengaran terbagi menjadi 3. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar ada daun telinga. Daun telinga merupakan struktur tulang rawan yang menghubungkan dan mengarahkan gelombang suara ke saluran telinga. Lalu ada saluran telinga.
Saluran telinga merupakan saluran yang menghubungkan daun telinga dengan gendang telinga. Saluran ini menghasilkan airwax yang melindungi telinga. Lalu di telinga tengah ada gendang telinga. Gendang telinga merupakan membran tipis yang bergetar ketika gelombang suara mengenainya. Lalu ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran itu ada 3. Yang pertama ada malleus atau martil, yang kedua ada incus, dan ada stapes. 3 tulang pendengaran ini dengan 3 tulang pendengaran ini fungsinya memperkuat dan mentransmisikan getaran dari gendang telinga ke jendela oval. Lalu ada telinga dalam. Di telinga dalam ada koklea atau rumah siput. Koklea merupakan struktur berbentuk spiral yang berisi cairan dan organ korti, tempat reseptor pendengaran sel-sel rambut berada. Lalu ada saluran eustachius. Saluran eustachius merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan nosofaring dan berfungsi menyeimbangkan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga. Lalu ada saluran semikular. Saluran semikular merupakan 3 saluran melingkar yang berisi cairan dan reseptor yang mendeteksi gerakan rotasi kepala penting untuk keseimbangan. Lalu yang terakhir ada saraf pendengaran. Merupakan saraf yang membawa informasi tentang keseimbangan dan dari kanalis semikular, utriculus, dan sacculus ke otak. Di sini ada fisiologi indera pendengaran. Yang pertama, penerimaan rangsangan, yaitu gelombang suara ditangkap oleh daun telinga dan dialirkan melalui saluran telinga menyebabkan gendang telinga bergetar. Yang kedua ada transmisi mekanik, yaitu getaran gendang telinga diperkuat dan ditransmisikan oleh 3 tulang pendengaran, yaitu malleus, incus, stapes ke jendela oval. Yang ketiga ada transduksi sensorik, yaitu getaran di jendela oval menyebabkan cairan di dalam koklea bergetar. Pergerakan cairan ini menekuk membran basilar di dalam koklea. Sel-sel rambut di organ korti yang terletak di atas membran basilar membengkok akibat pergerakan ini. Pembengkokan sel-sel rambut membuka saluran ion mekanosensitif menghasilkan potensi reseptor. Yang keempat, transmisi sinyal. Potensi reseptor pada sel-sel rambut memicu pelepasan neurotransmitter yang merangsang rambut saraf koklea. Kelima, interpretasi di otak. Saraf koklea membawa informasi auditori ke korteks auditori di lobus temporal otak, di mana sinyal-sinyal ini diinterpretasikan sebagai suara atau frekuensi, intensitas, lokasi, dan lain-lain. Yang keenam, keseimbangan. Pergerakan kepala menyebabkan cairan di kanalis semisirkularis bergerak dan merangsang sel-sel rambut di ampula. Perubahan posisi linear dan gravitasi dideteksi oleh pergerakan otolit di utriculus dan sacculus yang juga merangsang sel-sel rambut. Sinyal dari reseptor keseimbangan ditransmisikan melalui saraf vestibular ke otak kecil dan batang otak untuk menjaga keseimbangan dan orientasi spasial. Selanjutnya ada indera penciuman. Indera penciuman atau olfaktori adalah kemampuan tubuh untuk mendeteksi dan merasakan bau-bauan. Ini adalah salah satu dari 5 indera manusia yang memungkinkan kita untuk merasakan bagaimana aroma mulai dari kopi, coklat, parfum, hingga rempah-rempah. Anatomi indera penciuman luar. 1. Rongga hidung. Rongga hidung pada manusia dilengkapi dengan bulu hidung yang berfungsi menyaring setiap kotoran yang masuk melalui pernafasan. Jaringan bulu hidung pada rongga hidung menghasilkan padatan yang biasa kita kenal dengan sebutan upil. Yang kedua, tulang rawan dan tulang nasal. Hidung dilindungi oleh 2 tulang yang letaknya terpisah. Kedua tulang tersebut adalah tulang rawan dan tulang nasal. Tulang rawan letaknya berada di ujung hidung. Teksturnya sangat lunak dan bisa digerakkan. Sementara tulang nasal letaknya berada di antara tulang hidung rawan dan dahi. Yang ketiga, rongga sinus. Hidung memiliki 4 rongga sinus yang letaknya terpisah-pisah. Keempatnya yaitu sinus maxillaris di pipi, sinus frontalis di dahi, sinus ethmoidalis antara kedua mata, sinus sphenoidalis di belakang dahi. Ini ada anatomi indera penciuman dalam. Yang pertama ada rongga hidung. Udara yang
rongga hidung yang mengandung reseptor olfaktorius dan sel pendukung dan sel basal. Yang ketiga ada saraf olfaktorius. Akson dari reseptor olfaktorius membantu saraf ini melewati rempeng tulang etmoid menuju otak. Yang keempat ada bulbus olfaktorius terletak di dasar otak. Yang kelima ada tractus olfaktorius mengantarkan sinyal dan bulbus olfaktorius ke berbagai bagian mata. Yang keenam ada cortex olfaktorius primer di lubus temporal. Disinilah bau diinterpretasikan sebagai sensi tertentu. Yang kedua ada struktur limbik menghubungkan penciuman dengan emosi dan memori. Nah, selanjutnya ada letak. Di sini adalah posisi indera penciuman. Letaknya di lapisan selaput lendir rongga hidung. Dia mempunyai rambut-rambut halus yang dihubungkan ke neuron olfaktorius ke pusat penciuman bau otak. Rangsangan inilah yang menerima zat kimia yang menguap. Jadi artinya kita baru bisa mengira bagaimana bau dari udara yang kita cium itu apabila dia menguap, jadi dalam bentuk udara. Terus, indera pembau mendeteksi molekul partikel kecil atau odor yang mengambang di udara. Menurut penelitian, manusia dapat membedakan lebih dari 10.000 bau atau odor. Prosesnya yaitu mulai adanya udara yang masuk ke hidung, rangsangannya berupa gas atau udara. Kemudian rongga hidung bercampur dengan lendir. Selanjutnya menstibulasi ujung-ujung saraf. Kemudian pusat saraf diinterpretasikan sebagai bau. Jadi artinya pada proses pengiriman nanti setelah diolah di otak baru kita bisa tahu bahwa bau yang kita cium itu baunya seperti apa. Selain memberi peringatan akan bahaya asap dan gas beracun, indera pembau berperan penting dalam menilai makanan dan minuman. Apabila kita ingin makan atau minum, kita cium terlebih dahulu. Kenapa? Karena untuk mengetahui bagaimana minuman atau makanan itu udah basi atau belum. Makanya posisi hidung berdekatan dengan mulut agar makanan yang kita makan itu bisa dicium gimana baunya. Selanjutnya ada fisiologi indera penciuman. Yang pertama, penerimaan rangsang. Molekul-molekul bau yang terhirup larut dalam lapisan mukus di epitel. Kedua, ada transduksi sensorik. Odoran berkaitan dengan reseptor spesifik pada silia neuron sensorik penciuman. Ikatan ini mengaktifkan jalur traduksi sinyal yang menghasilkan potensial reseptor. Yang ketiga, ada transmisi sinyal. Potensial reseptor memicu potensial aksi di akson neuron sensorik. Akson-akson ini membentuk saraf olfaktori yang berjalan ke bola olfaktori di otak. Yang keempat ada interpretasi di otak. Di bola olfaktori, neuron sensorik penciuman membentuk sinaps dengan neuron-neuron lain yang memproses informasi bau lebih lanjut dan mengirimkannya ke korteks olfaktori di lubus temporal dan frontal otak untuk interpretasi dan identifikasi bau. Jalur penciuman unik karena tidak melewati tamulus sebelum mencapai korteks. Struktur anatomi indera pengecapan. Circumpollate papillae merupakan struktur papila terbesar yang terletak di bagian sisi belakang lidah. Papila ini berbentuk sirkuler dan dikelilingi oleh sulcus. Di dinding samping circumpollate papillae terdapat banyak tunas pengecap yang berperan dalam deteksi rasa. Foliate papillae terletak pada tepi sisi belakang lidah. Foliate papillae memiliki bentuk lipatan-lipatan vertikal. Struktur ini juga mengandung sejumlah tunas pengecap di dalam epiteliumnya, meskipun jumlahnya cenderung berkurang seiring bertambahnya usia. Fungiform papillae tersebar di seluruh belakang lidah, terutama di bagian sisi samping dan belakang lidah. Fungiform papillae berbentuk seperti jamur. Setiap papilla fungiformis memiliki beberapa tunas pengecap dan permukaan apikalnya dan juga mengandung reseptor taktil dan ternal.
tersebut merupakan organ sensorik perifer yang bertanggung jawab atas persepsi rasa. Tersebut adalah kumpulan sel-sel khusus yang tertanam dalam epitelium papilla lingualis atau circumvallet foliata dan fungiform serta beberapa area lain di rongga mulut. Selanjutnya ada tes reseptor sel, merupakan sel-sel yang dimodifikasi dan juga terdapat di dalam taste bud, berfungsi sebagai transduktor rasa. Lalu selanjutnya ada umami reseptor T1R1 plus T1R3. Fungsinya yaitu merupakan suatu komponen subunit yang berfungsi sebagai reseptor untuk mendeteksi rasa umami, yaitu asam amino, L-glutamat yang menghasilkan rasa umami. Lalu selanjutnya ada lingual epithelium. Lingual epithelium itu berfungsi melindungi bagian bawah lidah, dan juga epithelium itu berfungsi sebagai tempat tertanamnya taste bud beserta lingual epithelium. Lalu selanjutnya ada basal cell. Basal cell ini berfungsi meregenerasi sel dan juga melindungi serta memelihara sel-sel yang memiliki masa hidup yang terbatas. Lalu ada fisiologi indera pengacapan apa aja sih? Yang pertama, makanan larut di mulut merupakan proses merasakan rasa dimulai ketika zat-zat kimia dari makanan atau minuman yang kita makan larut dalam air liur di mulut. Zat-zat ini disebut dengan molekul rasa. Lalu selanjutnya bertemunya dengan alat perasa di lidah. Di permukaan lidah kita ada banyak sekali benjolan-benjolan kecil yang disebut papila. Beberapa jenis papila ini memiliki bagian yang lebih kecil lagi di dalamnya, yaitu kuncup rasa. Kuncup rasa inilah tempat sel-sel khusus yang mendeteksi rasa berada. Lalu selanjutnya ada kerja sel perasa. Di dalam setiap kuncup rasa ada sekitar 50 sampai 100 sel perasa. Di permukaan sel-sel ini terdapat penerima rasa, yaitu protein-protein khusus yang bisa berikatan dengan molekul dengan rasa yang berbeda-beda. Lalu ada molekul dan penerima saling mengenali. Ketika molekul rasa dari makanan bertemu dan berikatan dengan penerima rasa yang cocok di sel perasa, terjadilah perubahan kimia di dalam sel tersebut seperti kunci dan gembok. Setiap jenis rasa manis seperti rasa manis, asam, asin, pahit, umami yang punya molekul dan penerima yang spesifik. Nah, habis itu selanjutnya itu nomor 5. Muncullah sinyal listrik. Perubahan kimia di dalam sel perasaan ini menghasilkan sinyal listrik kecil. Sinyal ini kemudian dikirimkan ke serabut saraf yang berhubungan dengan sel perasa. Nomor 6 itu sinyal menuju otak. Sinyal listrik dari serabut saraf ini lanjut berjalan melalui jalur saraf khusus menuju otak. Habis itu saraf utama yang terlibat adalah saraf karnial atau facialis 9 atau glosopharyngeal dan 10 atau vagus. Tergantungan dari bagian lidah mana sinyal itu berasal. Nomor 7. Otak yang menggantikan rasa. Di dalam otak tempatnya di bagian korteks gustatori. Sinyal-sinyal listrik listrik ini diolah dan diartikan sehingga kita merasakan rasa yang spesifik. Otak juga menggabungkan informasi rasa ini dengan informasi dari indera penciuman, sentuhan, dan suhu untuk membuat kita merasakan rasa makanan secara utuh. Sekian presentasi dari